Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu, anak-anakku, ayah, bunda di rumah, semoga sehat selalu dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar ekosistem ya, dengan subtemanya keseimbangan ekosistem, di mana nanti setelah melalui pembelajaran ini diharapkan kita semua dimana setelah mempelajari ekosistem dan keseimbangan ekosistem ini, kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Salah satunya mungkin adalah kita dapat menjaga keseimbangan dari ekosistem itu sendiri agar komponen-komponen dalam ekosistem tidak ada yang punah. Ya, kalau ada yang punah berarti ya betul. Kalau ada yang punah berarti ekosistem kita tidak akan seimbang. Oke. Nah, ini hubungan antar rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya, yang kita pelajari. Ayo, coba kita perhatikan ketiga gambar ini. Ya, hubungan antar makhluk hidup disebut simbiosis. Ya, ini gambar rusa dan burung jalak. Ini, ya betul. Dan ini anggrek dan pohon inangnya. Betul sekali. Apa perbedaan antara gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga? Coba diperhatikan baik-baik ya. Ya, terjadi hubungan dua makhluk hidup. Betul. Rusa dan burung jalak. Hubungannya apa ini? Sudah dipelajari kalau nggak salah di kelas 3 simbiosisnya ya. Simbiosis itu hubungan antar makhluk hidup. Burung jalak memakan kutu dari rusa, rusa dapat keuntungan, dan burung jalak juga dapat keuntungan apa? Ya, dari makanan yang ada pada tubuh rusa. Terus gambar yang kedua, anting putri. Anting putri, betulkah ini ya? Yang merambat pada pohon inangnya. Adakah yang dirugikan? Betul, ini dirugikan pohon inangnya. Pohon apapun kalau dirambati oleh anting putri, maka pohon inangnya itu, pohon yang dihinggapinya itu tidak akan bagus, tapi anting putrinya bagus. Terus yang ini, apa ini? Anggrek bukan ya? Ya, coba kita pahami bersama, kita lihat bersama. Ya, ini tidak akan rugi pohon yang dihinggapinya, pohon inangnya. Berarti untuk gambar yang ketiga adalah hubungan komensalisme. Gambar yang pertama adalah mutualisme antara rusa dan burung jalak. Gambar yang kedua ada yang dirugikan, berarti parasitisme. Yang satu untung, anting putrinya untung, dan pohon yang dihinggapinya rugi ya. Berarti ini simbiosisnya simbiosis parasitisme. Betul. Ini komensalisme. Betul sekali. Untuk lebih memahami, coba dibaca halaman 100 ya. Di buku siswa di halaman 101. Yuk kita baca bareng-bareng. Sudah dibaca bareng ya. Tadi kosakata barunya juga jangan lupa untuk ditulis, kemudian saling bertukar. Jadi fotokan fotokan kosakatamu ke grup WhatsApp, kirimkan ke grup WhatsApp kelas. Kemudian berpasangan saling menjawab kosakata temannya itu. Ya. Ternyata dalam hubungan makhluk hidup itu ada yang disebut dengan konsumen, ada yang disebut dengan produsen. Apa perbedaan antara konsumen dan produsen? Ya, kalau produsen dia mampu menciptakan makanan sendiri, sedangkan konsumen itu adalah ya makan ya. Konsumen ada yang makan tumbuhan, berarti ini biasanya sebagai konsumen ke satu. Sedangkan
bagi konsumen yang memakan daging biasanya konsumen kedua dan seterusnya ya. Ada pula konsumen yang pemakan daging dan tumbuhan. Nah, ini dia. Rumput ini sebagai produsen. Kemudian konsumen satunya adalah belalang. Konsumen keduanya adalah katak. Konsumen ketiganya adalah ular. Ini adalah contoh rantai makanan. Produsen rumput ini mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Betul. Nah, ketika rumput ini tidak ada, maka apa yang terjadi dengan belalang? Betul, bisa makan makanan yang lain, gitu kan? Tapi ketika belalang tidak ada, apa yang terjadi dengan katak? Tentunya akan terjadi kematian, gitu ya. Berbeda halnya dengan rantai jaring-jaring makanan. Ketika rumput dimakan, ini pemangsanya ada dua dari rumput ya, ada ulat, ada belalang, ada juga tikus. Jadi ketika belalang tidak ada, ketika belalang punah, katak masih bisa makan ulat. Inilah fungsinya jaring-jaring makanan. Jadi intinya adalah rantai makanan itu proses makan-memakan yang lebih sempit, dan jaring-jaring makanan adalah proses makan-memakan yang lebih kompleks, lebih luas lagi. Ya, dalam ekosistem sendiri terjadi ada rantai makanan ya, dan ada juga jaring-jaring makanan. Perbedaannya adalah proses makan-memakan itu adalah rantai makanan, dan kumpulan rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan tentunya lebih kompleks lagi ya, seperti penjelasan tadi di atas. Oke, yuk kita lihat video lagi ya. Bisa juga kalian lihat di YouTube sesuai link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp kelas. Nah, ini ayo kita berlatih mencari kosakata baru. Tentukanlah kosakata baru dari bacaan dan kedua video di atas. Tadi sudah diinikan di awal ya untuk mencatat kosakata barunya. Terus tuliskan kata-kata tersebut di dalam buku catatanmu dan carilah artinya. Tulis di lembar yang berbeda. Artinya kosakata baru kamu itu di halaman ke-1 dan jawabannya di halaman keduanya. Kirimkan kosakata barumu melalui grup WhatsApp kelas. Tukar kosakatamu dengan teman secara berpasangan. Jadi silahkan pilih teman masing-masing ya, secara berpasangan. Cari arti dari kosakata temanmu. Setelah terisi, tukar kembali kosakatamu dengan teman yang jadi pasanganmu tadi. Kalau sudah selesai, dicek kebenaran isian dari temanmu. Setelah itu buatlah 2 kalimat dari tiap-tiap kosakatamu. Kalimat ya. Sudah? Oke. Nah, ini untuk pekerjaan rumah ya. Boleh bekerja sama dengan orang tua, saudara, boleh ya. Sediakan bahan seperti koran atau majalah bekas dan kertas karton ukuran A3 ya. Dan juga alat seperti gunting, lem, dan alat tulis. Nah, ini langkah-langkah kegiatannya, silahkan ditulis ya, langkah-langkah kegiatannya. Tentukan ekosistem yang akan kamu gambar. Ini kelihatan gak ini? Kelihatan ya? Nah, diperbesar dulu untuk langkah-langkahnya. Ya, ayo ditulis. Tentukan ekosistem yang akan kamu gambarkan. Pikirkan dulu mana ekosistem yang akan kamu gambarkan ya. Pelajari ekosistem tersebut dengan mencari informasi komponen biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Ya, makhluk hidup. Kalau abiotik yang tidak hidup, air, tanah, batu, dan lain sebagainya. Dari bagian ekosistem ya, dipelajari dulu itunya. Terus tentukan sebuah jaring-jaring makanan yang terdapat pada ekosistem tersebut. Dipotong tuh gambar hewan dan tumbuhan dari koran bekas dan majalah sesuai dengan jaring-jaring makanan yang kamu tentukan.
potong, kemudian dikumpulkan. Terus susunlah gambar pada kertas karton membentuk jaring-jaring makanan pada ekosistem, disertai keterangannya. Tanda panah saja keterangannya ya. Presentasikan, kemudian nih buat video nih. Presentasikan karyamu melalui video di grup WhatsApp. Oke? Alhamdulillah, kita telah di akhir pembelajaran pada hari ini. Bagaimana, Nang? Nok? Senang ya pada pembelajaran hari ini ya? Jadi tahu lebih tahu lagi tentang ekosistem. Apa yang belum dikuasai? Apa yang masih mengganjal? Ditanyakan saja, jangan malu-malu. Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah dalam sebuah ekosistem itu ada hubungan antar makhluk hidup ya. Hubungannya ada hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan, ada yang komensalisme, satu untung dan yang lain tidak dirugikan, satu lagi parasitisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup yang satunya untung tapi yang lainnya dirugikan. Nah, proses makan-memakan ini disebut rantai makanan. Tapi kalau banyak, lebih kompleks rantai makanannya disebut jaring-jaring makanan. Nah, kalau sudah mempelajari ini, yuk mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita agar tidak ada salah satu pun dari komponen ekosistem yang punah. Agar apa? Agar keseimbangan ekosistem di alam kita ini tetap terjaga. Terima kasih. Semoga berkah ilmu Muna ya. Sebelum mengakhiri ini, ayo dipimpin doa dulu. Siapa? Oke. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.